Lampu lorong tiba-tiba mati, dan udara di rumah itu terasa terlalu sunyi untuk jam segini. Langkah kakiku berhenti, jantung berdetak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang bergerak sebelum aku sempat menoleh. Aku sendirian, tanpa persiapan, tanpa alasan untuk curiga, namun rasa aman runtuh begitu saja. Di balik pintu kamar, ada kekuasaan yang tak terlihat, sesuatu yang menunggu saat aku lengah, sementara kepercayaanku sendiri terasa rapuh. Aku menarik napas dan mendengarkan. Hanya 1 detik keheningan, 1 detik ketika dunia seperti menahan napas bersamaku. Dan saat itu, aku sadar rumah ini tidak lagi mengenalku. Tangan terasa dingin. Kepala dipenuhi ketakutan yang tak punya nama. Jika firasat pernah menyelamatkanmu dari bahaya, kisah ini mungkin akan terasa terlalu dekat. Dimanapun kamu berada saat mendengarkan ini, ingatlah, bahaya sering bersembunyi di balik keheningan. Lampu dapur masih menyala ketika aku terbangun, padahal aku yakin sudah mematikannya. Bukan karena terang, melainkan karena perasaan bahwa sesuatu telah bergerak tanpa izin. Rumah ini besar, terlalu besar untuk sunyi seperti itu. Suara jam dinding di ruang tengah terdengar lebih keras dari biasanya, seolah menandai setiap detik dengan sengaja. Aku berdiri beberapa saat di ambang kamar, mendengarkan. Tidak ada langkah. Tidak ada suara pintu. Hanya udara yang terasa berbeda, lebih berat, seperti menekan dada pelan-pelan. Sejak orang tua pembantu itu pergi, rumah ini berubah. Bukan secara dramatis. Tidak ada kejadian besar. Justru perubahan kecil itulah yang mengganggu, hal-hal yang hampir tak terasa, tapi terus terakumulasi. Piring yang biasanya rapi kini bergeser sedikit. Kursi di ruang makan tak lagi sejajar. Sepasang sandal di dekat pintu belakang kadang menghadap arah yang berbeda. Hal sepele. Begitu sepele sampai aku sempat menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku lupa. Mungkin aku lelah. Mungkin pikiranku yang mulai mencari-cari sesuatu yang tidak ada. Tapi rasa itu tidak pergi. Putri mereka masih tinggal di sini. Gadis kecil itu. Semua orang menyebutnya bisu. Sejak pertama datang, dia hampir tak pernah mengeluarkan suara. Jika berjalan, langkahnya ringan. Jika duduk, tubuhnya seperti menyatu dengan bayangan. Matanya besar, terlalu tenang untuk anak seusianya. Ia tidak menatap dengan rasa ingin tahu, melainkan seperti sedang mencatat. Awalnya, kehadirannya tidak menggangguku. Bahkan terasa biasa saja. Anak itu bersih, patuh, dan nyaris tak terlihat. Justru karena itulah, aku jarang benar-benar memperhatikannya. Dia ada, tapi tidak pernah menuntut ruang. Namun setelah kedua orang tuanya pergi, katanya hanya sementara, keheningan di rumah menjadi berlapis. Bukan lagi kosong. Ada sesuatu di dalamnya. Rutinitasku bergeser tanpa aku sadari. Aku mulai bangun lebih pagi. Bukan karena alarm, melainkan karena perasaan diawasi. Saat menuruni tangga, aku sering berhenti di anak tangga terakhir, menatap ruang tamu yang gelap, memastikan tidak ada yang berubah sejak malam sebelumnya. Kadang, aku menemukan gadis itu sudah duduk di meja makan, menunggu. Tidak bermain. Tidak menggambar. Hanya duduk, tangan di pangkuan, mata menatap kosong ke depan. Ketika aku menyapanya, ia menoleh perlahan, lalu mengangguk kecil. Tidak pernah tersenyum. Ayahmu bilang kamu suka susu hangat, kataku suatu pagi. Ia mengangguk lagi. Aku menuangkan susu, meletakkannya di depannya. Ketika aku berbalik, aku sempat merasakan tatapannya di punggungku. Bukan tatapan anak yang menunggu sarapan. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu tetap berjalan sesuai rencana. Perasaan itu membuat tengkukku merinding. Aku menertawakan diriku sendiri dalam hati. Anak kecil, bisu pula. Apa yang kutakutkan? Tapi tubuhku tidak sepakat. Setiap malam, aku memastikan semua pintu terkunci. Padahal sebelumnya aku jarang melakukannya. Setiap malam, aku mengecek jendela kamar tamu, kamar tempat gadis itu tidur. Tidak pernah ada suara. Tidak pernah ada cahaya. Terlalu tenang. Suatu sore, aku menemukan pintu gudang terbuka. Aku yakin menutupnya rapat pagi tadi. Gudang itu jarang dipakai, hanya berisi alat-alat lama dan beberapa kardus. Ketika aku masuk,
Bau lembab menyambut. Tidak ada yang hilang. Tidak ada yang rusak. Hanya satu hal, sebuah kardus kecil telah berpindah dari sudut ke tengah ruangan. Isinya mainan lama. Boneka kain tanpa mata. Mobil plastik dengan roda copot. Barang-barang yang seharusnya tidak disentuh siapapun. Aku menutup kardus itu kembali, mendorongnya ke sudut. Saat berbalik, aku hampir menabrak gadis itu. Dia berdiri di ambang pintu gudang, diam, seolah sudah ada di sana sejak lama. Aku terkejut, jantung berdegup keras. Kamu, ngapain di sini? Ia menunduk, lalu menunjuk kardus itu. Gerakannya lambat, hati-hati, seperti sedang memilih isyarat yang tepat. Itu bukan mainanmu, kataku, lebih keras dari yang kuinginkan. Ia menggeleng pelan, lalu menunjuk lantai, tepat di tempat kardus tadi berada sebelum kupindahkan. Matanya naik menatapku, lama, terlalu lama. Ada sesuatu di tatapannya. Bukan ketakutan, bukan penyesalan. Lebih seperti penilaian. Aku menutup pintu gudang dan menyuruhnya kembali ke dalam. Dia menurut, selalu menurut. Tapi rasa tidak nyaman itu semakin mengendap, seperti pasir di sepatu. Tidak menyakitkan, tapi mengganggu setiap langkah. Malam itu, aku bermimpi rumah ini menyempit. Dinding-dindingnya bergerak perlahan, tanpa suara. Aku berdiri di tengah, sementara bayangan-bayangan mengintai dari setiap sudut. Ketika aku terbangun, aku sadar pintu kamarku terbuka sedikit. Aku yakin telah menutupnya. Aku berdiri, membuka pintu lebih lebar. Lorong kosong. Lampu mati. Tapi udara di sana terasa hangat, seolah seseorang baru saja lewat. Keesokan harinya, aku mencoba kembali pada logika. Aku bekerja, menerima telepon, berbicara dengan orang-orang. Dunia di luar rumah masih normal. Hanya ketika aku kembali, perasaan itu muncul lagi, seperti memasuki wilayah yang tidak sepenuhnya menginginkanku. Gadis itu duduk di ruang tamu, menggambar. Kertasnya penuh garis-garis gelap, berputar, tumpang tindih. Aku tidak melihat bentuk apapun di sana. Ketika aku mendekat, ia cepat-cepat menutup kertas itu, lalu menatapku. Kamu menggambar apa? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu menahanku. Naluri yang sama yang membuatku mengunci pintu setiap malam. Naluri yang berkata, jangan gali terlalu dalam jika belum siap dengan jawabannya. Malam kembali turun. Aku duduk sendirian di ruang kerja, lampu meja menyala, sementara bagian lain rumah tenggelam dalam gelap. Dari sudut mata, aku melihat bayangan bergerak di lorong. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ketika aku kembali menatap meja, sebuah kertas tergeletak di sana. Aku yakin sebelumnya tidak ada. Kertas gambar. Garis-garis gelap yang sama. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu di antara coretan itu. Pola. Arah. Seperti denah kasar rumah ini. Jantungku melambat, lalu berdetak terlalu keras. Aku menoleh ke pintu. Lorong masih kosong. Tapi keheningan kini terasa berbeda. Tidak lagi pasif. Seperti sedang menunggu reaksiku. Dan di saat itulah aku menyadari. Ada sesuatu yang selama ini tersembunyi di bawah hidungku. Bukan di sudut gelap rumah. Bukan di balik pintu terkunci. Melainkan di keheningan yang kupelihara sendiri. Keheningan itu mulai berubah menjadi peringatan. Aku terbangun karena suara kecil, bukan suara keras, bukan sesuatu yang jelas. Lebih seperti gesekan. Helen. Sengaja. Seolah seseorang ingin didengar, tapi tidak ingin tertangkap. Aku menahan napas, mendengarkan dari balik selimut. Rumah masih gelap. Jam menunjukkan hampir pukul 3. Tidak ada langkah tergesa. Tidak ada pintu dibuka. Hanya keheningan yang terasa, bergerak. Aku bangkit perlahan, kaki menyentuh lantai dingin. Lorong di luar kamar kosong. Namun lampu kecil di dapur menyala redup. Aku yakin sudah mematikannya sebelum tidur. Kali ini, aku tidak langsung mematikan kembali. Aku berdiri cukup lama di ambang pintu, memperhatikan bayangan-bayangan di dinding, mencoba memahami apakah ini hanya kebiasaan burukku sendiri. Atau sesuatu yang lain. Di meja dapur, sebuah cangkir terbalik.
Cangkir favorit orang tua pembantu itu. Tidak pecah. Tidak kotor. Hanya terbalik. Seperti penanda. Aku memutar cangkir itu kembali, jantung berdegup pelan namun konstan. Ketika aku berbalik, gadis itu berdiri di ujung lorong. Aku tersentak. Kamu belum tidur? Ia menggeleng. Rambutnya terurai, matanya tampak lebih besar dalam cahaya redup. Ia tidak terlihat mengantuk. Tidak terlihat terkejut. Seolah keberadaanku di dapur jam segini sudah ia perkirakan. Kenapa lampunya nyala? Tanyaku. Ia mengangkat bahu kecil, lalu menggerakkan jarinya, 2 kali ke arah saklar, lalu menunjuk lantai. Gerakannya cepat, tapi terarah. Seperti sandi. Aku mengernyit. Camoon Island? Ia menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. Ada rasa bersalah yang menyelinap. Aku sadar, aku mulai mencurigainya tanpa alasan kuat. Anak kecil. Paisu. Sendirian tanpa orang tua. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Aku menghela napas, berusaha menurunkan nada suaraku. Sudah malam. Tidur, ya. Ia tidak langsung pergi. Ia menatap cangkir di meja, lalu menatapku. Tatapannya bukan meminta. Lebih seperti menunggu reaksiku. Setelah beberapa detik, ia berbalik dan berjalan pergi, langkahnya nyaris tanpa suara. Aku mematikan lampu dapur, kembali ke kamar, tapi tidur tidak datang. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat gerakan jarinya. 2 ketukan. Saklar. Lantai. Tidak masuk akal. Tapi pikiranku terus memutarnya, seperti mencoba menemukan pola di lagu yang terpotong. Keesokan harinya, aku mulai memperhatikan lebih saksama. Bukan hanya gadis itu, rumah ini sendiri. Bunyi-bunyi kecil yang dulu kuabaikan kini terasa jelas. Kayu lantai yang berderit di jam-jam tertentu. Angin yang membuat tirai bergerak, meski jendela tertutup. Dan selalu ada perasaan tertinggal. Seperti aku selalu datang 1 langkah terlambat. Gadis itu mulai sering berada di dekatku. Tidak mengganggu. Tidak menyentuh. Hanya berada dalam jarak pandang. Ketika aku bekerja di ruang tamu, ia duduk di lantai, menyusun balok kayu. Sesenannya aneh. Tidak membentuk menara atau rumah, melainkan pola memanjang, berbelok-belok. Kamu bikin apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Hanya menggeser 1 balok, membentuk sudut tajam. Lalu ia menunjuk balok itu, menatapku, dan mengetuk lantai 2 kali dengan jarinya. Aku membeku. Gerakan yang sama seperti semalam. Aku tertawa kecil, memaksakan nada ringan. Itu cuma mainan. Ia tidak tersenyum. Ia justru mendorong balok-balok itu hingga membentuk sesuatu yang lebih jelas. Aku baru sadar, itu menyerupai lorong. Lorong rumah ini, dengan tanda kecil di salah satu ujungnya. Kenapa kamu bikin ini? Tanyaku, suaraku lebih pelan. Ia menatapku lama, lalu menunjuk arah dapur. Setelah itu, ia meletakkan telunjuknya di bibir, isyarat diam. Sangat jelas. Terlalu jelas. Jantungku berdetak lebih cepat. Ini cuma permainan, kan? Ia menggeleng. Aku ingin menghentikan ini. Ingin mengatakan bahwa ia hanya anak kecil dengan imajinasi berlebihan. Tapi ada sesuatu di caranya menatap, tenang, fokus, yang membuat penyangkalan terasa rapuh. Sepanjang hari, aku diliputi perasaan tidak enak. Aku beberapa kali mengecek dapur, gudang, bahkan kamar mandi belakang. Tidak ada apa-apa. Semuanya tampak normal. Terlalu normal. Dan itu justru membuatku semakin waspada. Sore hari, aku menerima telepon dari orang tua pembantu itu. Suaranya terdengar tergesa, seperti menahan sesuatu. Ia menanyakan kabar anaknya, lalu cepat-cepat menutup pembicaraan tanpa penjelasan panjang. Biasanya ia banyak bicara. Kali ini tidak. Aku menatap ponsel beberapa detik setelah sambungan terputus. Ada dorongan untuk menelepon kembali, bertanya lebih jauh. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena aku takut dengan jawaban yang mungkin kudapat. Malam turun perlahan. Gadis itu tidak keluar kamar untuk makan malam. Aku mengetuk pintunya. Tidak ada jawaban.
Ketika aku membukanya sedikit, ia duduk di lantai, dikelilingi kertas-kertas. Di dinding, aku melihat gambar-gambar yang ditempel asal. Semua digambar dengan pensil hitam. Bukan gambar anak-anak. Ada bentuk pintu, tangga, garis-garis seperti panah, dan satu simbol yang diulang-ulang, lingkaran dengan garis melintang di tengahnya. Apa ini? Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Ia menoleh, lalu berdiri. Ia menunjuk simbol itu, lalu menunjuk ke arah bawah. Ke lantai. Setelah itu, ia menatapku dengan sorot mata yang membuat dadaku mengeras. Ia mengetuk lantai. Sekali. 2 kali. Aku mundur selangkah tanpa sadar. Kamu mau bilang apa? Ia membuka mulut. Tidak ada suara. Tapi kali ini berbeda. Ada usaha. Ada ketegangan di ransya. Ia menutup mulut kembali, frustrasi, lalu meraih tanganku. Sentahannya, Dinjan. Kuat untuk anak seusianya. Ia menarikku keluar kamar, ke lorong. Menunjuk lantai. Tepat di depan dapur. Aku berdiri di sana, mendengarkan. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu, suara itu kembali. Kesikentalan. Sangat pelan. Datang dari bawah. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Itu pipa, kataku cepat. Terlalu cepat. Ia menggeleng keras. Matanya Malabar. Ia menunjuk ke dadanya, lalu ke arahku, lalu ke lantai lagi. Seperti mengatakan, aku tahu, dan sekarang kamu juga harus tahu. Aku tertawa kecil, tapi suara itu terdengar asing di telingaku sendiri. Kamu salah dengar? Ia menatapku beberapa detik, lalu melepaskan tanganku. Wajahnya berubah. Bukan marah. Bukan sedih. Lebih seperti pasrah. Ia berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya, menutup pintu pelan. Aku berdiri sendirian di lorong. Rumah terasa terlalu besar. Terlalu dalam. Aku menempelkan telinga ke lantai, merasa konyol, tapi tak bisa berhenti. Dan di sana, samar, nyaris tak terdengar, aku mendengarnya. Bukan pipa. Bukan angin. Seperti langkah yang ditahan. Aku berdiri tegak, jantung berdebar keras. Untuk pertama kalinya, aku tidak bisa lagi menenangkan diri dengan logika. Isyarat-isyarat itu terlalu konsisten. Terlalu terarah. Dan satu hal menjadi sangat jelas, gadis itu tidak bermain-main. Ia memperingatkanku. Aku melangkah mundur, perlahan, seolah takut lantai akan bereaksi. Keheningan di rumah ini kini terasa berbeda. Tidak lagi netral. Tidak lagi diam. Ia seperti sedang menunggu aku membuat pilihan. Dan entah kenapa, aku tahu. Jika peringatan ini terus kuabaikan, sesuatu akan segera terjadi. Suara itu muncul ketika aku sedang berdiri diam, menatap lantai. Bukan dari bawah, melainkan tepat di belakangku. Bukan pipa. Aku membeku. Napasku tertahan di tengah dada. Suara itu kecil, serak, dan nyata. Bukan suara anak yang bermain. Bukan juga suara yang seharusnya kudengar dari mulut yang selama ini bisu. Aku berbalik perlahan. Gadis itu berdiri di ujung lorong, wajahnya pucat, tangannya mencengkeram kusen pintu. Matanya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan sesuatu yang terlalu lama disimpan. Kamu, bicara? Tanyaku, suaraku pecah. Ia mengangguk. Sekali, gerakan kecil yang mengubah segalanya. Keheningan yang selama ini menyelimuti rumah itu runtuh begitu saja. Tidak dengan ledakan. Tidak dengan teriakan. Hanya dengan satu kalimat pendek yang membuka pintu ke sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka ada di bawah, katanya pelan. Aku menelan ludah. Siapa? Ia melangkah mendekat, setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu. Tidak ada lagi usaha untuk menyembunyikan suara. Tidak ada lagi isyarat. Ketika ia berhenti di hadapanku, aku bisa melihat tangannya gemetar. Orang yang mau kamu pergi, katanya. Kalimat itu sederhana, tanpa ancaman, tanpa emosi berlebihan. Justru itulah yang membuatnya menghantam lebih keras. Aku merasakan lututku melemah, seolah rumah ini tiba-tiba kehilangan gravitasi. Kamu bercanda, kataku cepat. Terlalu cepat. Kamu anak kecil?
Ia menggeleng. Air mata menggenang di matanya, tapi tidak jatuh. Aku dengar mereka setiap malam. Aku tertawa pendek, kering. Dengar apa? Bicara, jawabnya. Tentang kamu. Udara di lorong terasa menipis. Aku melirik pintu dapur, lantai di bawahnya. Semua tampak sama. Tidak ada retakan. Tidak ada pintu rahasia. Tidak ada apapun yang masuk akal. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Tanyaku. Ia menunduk. Ayah bilang, diam itu aman. Nama ayahnya membuat dadaku mengencang. Orang tua pembantu itu. Selalu sopan. Selalu tersenyum. Selalu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Aku teringat caranya menutup telepon kemarin. Terlalu cepat. Terlalu rapi. Kamu bohong, kataku, lebih pada diriku sendiri. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi menunggu reaksiku. Tidak lagi berharap aku mengerti. Tatapan itu seperti seseorang yang tahu waktunya hampir habis. Mereka marah, katanya. Karena kamu masih hidup. Aku mundur selangkah. Lalu dua. Panggungku menyentuh dinding. Aku merasakan denyut nadi di leherku, keras dan tidak beraturan. Otakku berusaha menyusun logika, mencari celah, apapun untuk menyangkal ini semua. Siapa mereka? Tanyaku lagi. Ia menoleh ke arah dapur. Teman ayah. Aku memejamkan mata sesaat. Gambar-gambar kecil berkelebat, pola balok kayu, denah kasar, simbol di dinding. Semua isyarat yang kupilih untuk tidak kupahami. Semua peringatan yang kuanggap imajinasi anak kecil. Kamu dengar dari mana? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dari lantai, jawabnya. Dari dinding. Dari lubang kecil. Aku membuka mata. Lubang apa? Ia menunjuk ke arah dapur, lalu menunduk, jari telunjuknya mengarah ke sudut lantai yang selalu kuabaikan. Sudut gelap di balik lemari es. Aku menatap ke sana. Tidak ada apa-apa. Tapi kini, keheningan di rumah ini terasa berubah. Seperti napas yang ditahan terlalu lama. Kamu harus pergi, katanya. Kalimat itu membuatku tersentak. Pergi kemana? Keluar, jawabnya cepat. Sekarang, nada suaranya berubah. Tidak lagi pelan. Ada urgency. Ada ketakutan yang akhirnya bocor dari celah kendalinya. Kamu ikut aku, kataku refleks. Ia menggeleng keras. Aku tidak bisa. Kenapa? Suaraku meninggi. Mereka kenal aku, katanya. Mereka pikir aku tidak bicara. Aku menatapnya, mencoba memahami beban di balik kalimat itu. Anak ini hidup dalam diam bukan karena tidak mampu berbicara, tapi karena diajari untuk tidak melakukannya. Diam sebagai perlindungan. Diam sebagai topeng. Kenapa ayahmu? Aku berhenti. Kata-kata itu terasa berbahaya. Ia menghela napas kecil. Gia beruta. Kata itu menggantung di udara. Berat, tua, penuh implikasi. Dan kamu, tanyaku. Ia mengangkat bahu. Aku dengar terlalu banyak. Aku mendengar sesuatu dari dapur. Kesikin Pelen. Seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak bisa berpura-pura itu hanya pipa. Gadis itu menegang. Mereka bangun. Aku berbalik ke arah dapur. Suara itu berhenti. Keheningan kembali turun, tapi kini terasa sadar. Seolah rumah ini tahu aku sudah tahu. Apa yang mereka rencanakan? Tanyaku cepat. Ia ragu sejenak. Lalu berkata, malam ini. Kata itu membuat waktu terasa menyempit. Malam ini apa? Ia menatapku. Matanya penuh sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, penyesalan. Mereka bilang, kecelakaan. Aku menggeleng. Tidak. Mereka sudah siap, lanjutnya. Semua sudah diatur. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Setiap sudut rumah kini terasa asing. Sofa yang biasa kutempati. Tangga yang sering kunaiki. Semua berubah menjadi potensi ancaman. Kenapa kamu menolong aku? Tanyaku, hampir berbisik. Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk anak seusianya. Karena kamu baik, katanya akhirnya. Dan kamu tidak dengar.
Kalimat itu menusuk lebih dalam dari ancaman manapun. Aku tidak mendengar. Aku memilih tidak mendengar. Aku memelihara keheningan karena nyaman. Aku melangkah ke dapur, perlahan. Gadis itu menarik lenganku. Jangan. Aku berhenti. Kita harus lihat. Ia menggeleng lagi, air mata akhirnya jatuh. Mereka bisa dengar. Aku berdiri di sana, terjebak antara rasa ingin tahu dan naluri bertahan hidup. Di antara logika dan ketakutan murni. Aku tahu, sekali aku membuka apapun di balik lantai itu, tidak ada jalan kembali. Berapa lama? Tanyaku. Ia menatap jam dinding. Tidak lama. Detik jam terdengar lebih keras sekarang. Setiap tik terasa seperti hitungan mundur. Aku merasakan dada sesak, bukan hanya karena takut mati, melainkan karena menyadari betapa rapuhnya rasa aman yang selama ini kupegang. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku. Ia menarik napas dalam-dalam. Kamu harus cepat. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, terdengar bunyi lain. Lebih jelas. Lebih dekat. Seperti sesuatu yang digeser dari bawah. Aku menoleh ke arahnya. Kamu dengar itu? Ia mengangguk, wajahnya pucat. Mereka mulai. Aku berdiri kaku, jantungku berdegup liar. Semua instingku berteriak bahwa ini nyata. Bahwa ini bukan lagi soal percaya atau tidak. Ini soal bertindak atau tidak. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas, waktu bukan lagi milikku. Dan apapun yang bersembunyi di bawah rumah ini, tidak akan menunggu lebih lama. Aku mematikan semua lampu. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk mendengar. Dalam gelap, rumah ini bernapas berbeda. Suara kulkas terdengar seperti dengusan tertahan. Kayu lantai mengeluh pelan, seolah menolak beban rahasia yang dipaksakan padanya. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menahan napas, menghitung detik di antara bunyi-bunyi kecil yang kini terasa mengancam. Jangan bergerak, bisik gadis itu dari belakangku. Aku mengangguk, meski ia mungkin tidak melihat. Tubuhku kaku, tapi pikiranku mulai bekerja cepat. Katakutan memaksaku berhenti menyengkol. Jika ini nyata, dan semua sinyal dalam tubuhku berkata demikian, maka aku tidak bisa lagi bersikap pasif. Kamu yakin mereka di bawah? Tanyaku pelan. Setiap malam, jawabnya. Mereka ganti giliran. Kalimat itu membuat perutku berkontraksi. Bukan satu orang. Bukan kebetulan. Ini terencana. Aku berjalan perlahan ke dapur, berhenti tepat sebelum ubin yang ditunjuknya tadi. Aku berlutut, menempelkan telinga ke lantai. Ada jeda panjang. Lalu, samar, sangat samar, getaran. Seperti bisikan yang ditelan tanah. Aku bangkit cepat. Kita keluar sekarang. Ia menarik lenganku lagi. Kali ini lebih kuat. Belum. Kenapa? Suaraku bergetar. Pintu depan, katanya. Mereka pasang sesuatu. Kata-katanya dingin, faktual. Tidak dramatis. Seolah ia hanya melaporkan cuaca. Aku membayangkan kunci yang dirusak, engsel yang dilemahkan, sesuatu yang membuat kecelakaan terdengar masuk akal. Aku melirik ke arah pintu depan. Jalap. Diam. Terlalu diam. Jendela belakang? Tanyaku. Ia menggeleng. Ada orang. Dunia terasa menyempit. Setiap opsi tertutup satu persatu. Aku merasakan keringat di telapak tanganku, dingin dan lengket. Naluri bertahan hidup mengambil alih, menyingkirkan kepanikan mentah. Kita perlu waktu, kataku, lebih pada diriku sendiri. Aku membawa gadis itu ke ruang kerja, ruangan paling dalam rumah. Aku mengunci pintu, mematikan lampu, lalu duduk di lantai. Dalam gelap, aku menata napas. Aku tidak punya senjata, tidak punya rencana matang. Yang kupunya hanya informasi, dan itu pun belum lengkap. Ceritakan semuanya, bisikku. Helen. Ia duduk di seberangku. Aku bisa mendengar napasnya. Territor. Terlady. Ayah pinjam uang, katanya. Banyak. Dari siapa? Orang yang datang malam. Aku menahan napas. Mereka sering ke sini. Dulu, jawabnya. Waktu kamu tidak di rumah. Potongan-potongan kecil mulai menyatu.
Malam-malam ketika aku lembur. Pagi-pagi ketika rumah terasa sudah bangun sebelum aku turun. Senyum ayahnya yang selalu terlalu tenang. Kenapa ayahmu pergi? Tanyaku. Ia diam lama. Mereka suruh. Dan ibumu? Ia menggeleng pelan. Ayah bilang, lebih aman kalau aku di sini. Kalimat itu membuat dadaku sesat. Aman bagi siapa? Bagiku, atau bagi mereka? Aku mendengar bunyi dari luar ruang kerja. Langkah. Helen. Berat. Seseorang berjalan tanpa tergesa, yakin tidak akan ditantang. Aku menahan napas. Gadis itu menutup mulutnya dengan tangan, refleks. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku merasakan detak jantungku di tenggorokan. Jika pintu ini dibuka, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Menyerang? Berteriak? Tidak ada pilihan yang terasa masuk akal. Tapi pintu tidak dibuka. Langkah itu menjauh. Disusul suara lain, logam bergeser. Dari bawah. Mereka masuk, bisik gadis itu. Aku bangkit, menahan keinginan untuk berlari. Otakku memindai rumah ini, mencari sesuatu yang luput dari pengawasan mereka. Sesuatu yang mereka anggap remeh. Seperti aku selama ini. Kamu bilang mereka rencanakan kecelakaan, kataku. Bagaimana? Ia menatapku dalam gelap. Gas. Kata itu jatuh berat. Aku langsung memikirkan dapur. Pipa. Kompor. Alasan mengapa mereka begitu fokus pada lantai. Kita harus matikan sumbernya, kataku. Ia menggeleng cepat. Mereka tahu. Aku mengepalkan tangan. Ketakutan berubah menjadi kemarahan tumpul. Rumah ini, hidupku, telah diubah menjadi jebakan dan aku tidak pernah menyadarinya. Aku meraih ponsel. Tidak ada sinyal. Tidak mengejutkan. Listrik? Tanyaku. Ia mengangguk. Mereka bisa? Aku tertawa pendek, tanpa humor. Mereka pikir segalanya. Untuk sesaat, aku mempertimbangkan untuk menghadapi mereka. Membuka pintu. Berteriak. Menarik perhatian tetangga. Tapi jam menunjukkan lewat tengah malam. Rumah-rumah di sekitar gelap. Jalan sepi. Mereka memilih waktu ini bukan tanpa alasan. Kita perlu keluar tanpa mereka tahu, kataku. Ia ragu. Ada satu jalan. Mana? Ia menunjuk lantai ruang kerja. Gudang bawah. Aku terdiam. Gudang. Kardus. Mainan lama. Denah kasar. Semua kembali. Ada akses keluar? Ia mengangguk. Kecil? Aku menimbang cepat. Gudang itu jarang dibuka. Mungkin mereka mengira tidak penting. Mungkin itu celah satu-satunya. Kamu ikut aku, kataku tegas. Ia menatapku lama. Kalau kita gagal? Aku tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang jujur dan menenangkan. Kami membuka pintu ruang kerja perlahan. Lorong kosong. Tapi udara berubah. Bau samar gas tercium, tipis tapi nyata. Tenggorokanku menjering. Kami bergerak menempel dinding, setiap langkah diperhitungkan. Di dapur, aku melihat ubin sedikit terangkat. Lubang kecil terbuka di balik lemari es. Dari sana, terdengar suara napas tertahan, bukan satu. Aku menarik gadis itu menjauh sebelum dia melihat. Kami sampai di gudang. Aku membuka pintunya perlahan. Bau lembab menyeget. Aku berlutut, menggeser kardus-kardus. Di sudut, aku melihatnya, pintu kecil di lantai, hampir tak terlihat. Cepat, bisikku. Aku membuka pintu itu. Udara dingin menyembur. Tangga sempit turun ke bawah. Sebelum kami masuk, terdengar suara lain dari belakang. Tidak perlu lari. Suara itu tenang. Duesa. A crab. Aku menoleh perlahan. Berdiri di ambang pintu gudang, ayahnya. Wajahnya sama seperti biasa. Rapi. Tersinium tipis. Seolah kami sedang bertemu di pagi hari, bukan di tengah malam dengan bau gas di udara. Kamu bohong. Kataku, suara dinjen. Ia menghela napas kecil. Aku mencoba melindungi. Dengan membunuhku, tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Matanya melirik gadis itu. Ada sesuatu di tatapannya, bukan kasih.
Lebih seperti penyesalan yang terlambat. Mereka tidak mau menunggu, katanya akhirnya. Gadis itu mundur, tubuhnya gemetar. Ayah. Ia mengangkat tangan, menghentikannya. Diam. Kata itu menghantam lebih keras dari ancaman manapun. Semua kepingan jatuh ke tempatnya. Diam bukan perlindungan. Diam adalah perintah. Aku berdiri di antara mereka, jantung berdegup liar. Aku tahu, pada detik ini, tidak ada lagi ruang untuk ragu. Kepercayaan terakhir runtuh tanpa suara. Dan di tengah kegelapan gudang itu, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari rencana mereka. Pengkhianatan ini sudah lama dimulai, dan aku baru menyadarinya sekarang. Di saat itulah, dari bawah tangga sempit itu, terdengar suara lain. Bukan suara mereka. Suara yang tidak kuharapkan. Suara dari bawah itu bukan langkah. Bukan napas. Melainkan batuk tertahan, pendek, kering, seolah seseorang berusaha tetap hidup tanpa ingin terdengar. Ayani membeku. Senyum tipis di wajahnya runtuh sepersekian detik, cukup lama bagiku untuk melihat sesuatu yang lain di matanya. Ketakutn. Bukan padaku. Bukan pada anaknya. Pada sesuatu di bawah sana. Ada orang lain, tanyaku pelan. Ia tidak menjawab. Tangannya turun perlahan, lalu mundur setengah langkah. Gerakan refleks. Terlambat. Gadis itu menarik lenganku, menarikku ke arah pintu kecil. Sekarang, bisiknya. Aku tidak menunggu lagi. Aku mendorong pintu lantai itu dan menuruni tangga sempit, hampir tersandung. Udara di bawah lebih dingin, bercampur bau tanah dan besi tua. Di belakangku, aku mendengar ayahnya memanggil, bukan memerintah, bukan mengancam, melainkan memohon. Jangan ke sana. Aku tidak menoleh. Di dasar tangga, ruangan itu lebih luas dari dugaan. Bukan lorong rahasia seperti di film. Lebih seperti ruang penyimpanan lama yang dimodifikasi. Pipa-pipa gas terlihat jelas, sebagian masih baru. Dan di sudut ruangan, seorang pria duduk bersandar ke dinding, wajahnya pucat, satu tangannya menekan dada. Ia menatapku, lalu gadis itu. Kalian bukan mereka, katanya pelan. Aku berdiri kaku. Kamu siapa? Ia tersenyum lemah. Yang seharusnya sudah mati. Kalimat itu dingin, bukan dramatis. Seperti laporan. Gadis itu berjongkok di depannya tanpa ragu, membuka tas kecil yang tadi tidak kusadari ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan botol air dan kain. Tangannya cekatan, seperti sudah sering melakukan ini. Kamu luka? Tanyanya. Pria itu mengangguk. Mereka kunci aku. Aku menatap adegan itu dengan perasaan campur aduk. Ketakutn. Pengang. Tapi juga kejelasan. Gadis ini tahu lebih banyak dari yang kubayangkan. Ia tidak hanya memperingatkanku. Ia sudah bergerak jauh sebelum aku sadar ada bahaya. Kenapa kamu menolong dia? Tanyaku, suaraku rendah. Ia menoleh sebentar. Dia tidak jahat. Pria itu tertawa pendek, lalu batuk. Dia dengar semuanya, katanya, lebih dari yang seharusnya. Aku berlutut, menjaga jarak. Saratakan. Ia menarik napas dalam-dalam. Mereka rencana pakai rumah ini buat jebakan. Kamu target utama. Kenapa aku? Tanyaku. Ia menatapku lama. Karena kamu saksi tanpa sadar. Kata-katanya menusuk. Saksi apa? Transaksi, jawabnya. Uang, nama, tempat. Semua pernah lewat rumah ini. Aku teringat malam-malam tamu datang saat aku tidak di rumah. Obrolan singkat di ruang tamu. Amplop tebal yang pernah kulihat sekilas lalu diambil lagi. Semua yang kuanggap bukan urusanku. Dia, pria itu menunjuk gadis itu, ingat suara, ingat waktu, ingat kata. Aku menatap gadis itu. Ia menunduk, fokus pada luka pria itu. Kamu tahu mereka mau membunuhku. Ia mengangguk. Sudah lama. Kenapa tidak bilang dari awal? Ia berhenti bergerak. Diam. Lalu berkata, sangat pelan, aku tidak yakin kamu mau dengar. Kalimat itu menghantam keras. Aku tidak bisa membantahnya. Dari atas, terdengar suara langkah tergesa. Bukan satu.
Lebih dari satu. Waktu kami menyempit. Kita tidak bisa lama di sini, kataku. Pria itu mencoba berdiri, meringis. Ada jalan keluar, katanya. Tapi sempit. Lebih sempit dari ini, tanyaku. Ia tersenyum tipis. Tidak. Kami bergerak cepat. Gadis itu memimpin, seolah ruang ini peta yang ia hafal di kepala. Ia membuka panel kecil di dinding belakang. Di baliknya, lorong rendah, cukup untuk merangkak. Aku dulu lewat sini, katanya. Waktu kecil? Aku menahan komentar. Banyak hal tiba-tiba masuk akal. Mengapa ia tahu, mengapa ia diam, mengapa ia tidak pernah terlihat bermain seperti anak lain. Kamu dulu main di sini? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Aku sembunyi. Kami masuk satu persatu. Lorong itu sempit, gelap, dan panjang. Setiap gesekan lutut ke tanah terdengar terlalu keras. Aku bisa mendengar napas mereka di belakangku. Berat. Tertekan. Di tengah lorong, kami berhenti. Dari kejauhan, terdengar suara logam dibuka paksa. Mereka menemukan pintu gudang. Cepat, bisik gadis itu. Aku mendorong diri lebih cepat, mengabaikan rasa sakit. Naluri bertahan hidup mengambil alih sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Lorong itu berakhir di balik semak di halaman belakang rumah tetangga kosong. Kami keluar satu persatu. Udara malam terasa dingin dan bebas, tapi rasa aman belum datang. Kita tidak bisa ke jalan, kata pria itu. Mereka awasi. Kemana? Tanyaku. Ia menatap gadis itu. Ke tempat dia tahu. Aku menatapnya. Kamu punya rencana? Ia mengangguk kecil. Setengah. Harapan itu rapuh. Tipis. Tapi satu-satunya yang kami punya. Kami bergerak menyusuri kebun, menghindari lampu. Gadis itu berjalan di depan, langkahnya mantap meski bahunya kecil. Di titik ini, aku tidak lagi melihatnya sebagai anak yang harus kulindungi. Ia adalah penunjuk arah. Kamu percaya dia? Bisik pria itu padaku. Aku menatap punggung kecil di depan kami. Aku tidak punya pilihan. Ia tersenyum pahit. Begitu juga aku. Kami berhenti di balik pagar bambu tua. Dari sini, aku bisa melihat rumahku. Lampu dapur menyala terang sekarang. Bayangan bergerak di dalam. Cepat. Jelisa. Mereka panik, kata pria itu. Kenapa? Tanyaku. Karena rencana berubah, jawabnya. Dan karena kamu lolos. Aku tidak merasa menang. Justru sebaliknya. Ada rasa bersalah mengendap, rumah ini, anak ini, semua terseret karena kelalaianku. Aku minta maaf, kataku pelan pada gadis itu. Ia menoleh sebentar. Kita belum selamat. Kalimat itu mengingatkanku untuk tetap fokus. Kami bergerak lagi. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap bunyi daun membuatku menegang. Aku tahu, cepat atau lambat, mereka akan mengejar lebih agresif. Dan tepat ketika kami hampir mencapai ujung kebun, ponsel pria itu bergetar. Satu getaran pendek. Ia melihat layar. Wajahnya berubah. Mereka tahu. Apa? Tanyaku. Rute, katanya. Dan dengan siapa kamu? Aku merasakan darah mengalir dingin. Bagaimana? Ia mengangkat ponsel. Ada yang bocor. Aku menoleh ke gadis itu. Ia juga berhenti. Wajahnya menegang. Siapa? Tanyaku. Pria itu menelan ludah. Orang yang kamu percaya sebelum malam ini. Jantungku berdetak keras. Aku tahu, di titik ini, aliansi rapuh kami akan diuji. Dan di balik kegelapan, ancaman tidak lagi menunggu. Mereka mulai bergerak. Kami kembali ke rumah sebelum fajar. Bukan karena ingin, melainkan karena dipaksa oleh keadaan. Langit masih gelap, tapi udara sudah berubah. Lebih dingin. Lebih tegang. Seolah malam ini menolak berakhir sebelum menyelesaikan urusannya. Kami bersembunyi di rumah 02 bangunan dari rumahku, mengamati dari balik jendela retak. Lampu-lampu di rumahku menyala tidak beraturan. Pintu depan terbuka. Ditutup. Dibuka lagi. Ada kepanikan di dalam sana. Mereka ribut, bisik pria itu. Aku mengangguk.
Aku bisa merasakannya bahkan tanpa melihat. Ketika sebuah rencana gagal, orang-orang seperti mereka tidak langsung tenang. Mereka saling menyalahkan. Mereka membuat kesalahan. Gadis itu duduk di lantai, memeluk lututnya. Matanya menatap lurus ke rumahku, tanpa berkedip. Seperti sedang menghitung waktu. Kita harus kembali, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kamu yakin? Ia mengangguk. Mereka tidak rapi lagi. Pria itu menghela napas berat. Itu berbahaya. Lebih berbahaya kalau menunggu, jawabnya. Aku menimbang cepat. Ketakutan di dadaku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih padat. Cameron, rumah itu milikku. Hidupku hampir direnggut di sana. Dan mereka masih berada di dalamnya, menganggap semuanya bisa dibereskan sebelum pagi. Kita masuk, kataku akhirnya. Tidak ada yang membantah. Kami menyusup lewat pagar belakang, jalur yang tadi kami pakai. Kali ini lebih cepat. Lebih nekat. Setiap bayangan terasa hidup. Setiap bunyi daun membuat jantungku melonjak, tapi aku tidak berhenti. Ada fokus aneh dalam diriku sekarang, seperti ketika rasa takut sudah terlalu penuh, lalu berubah menjadi ketenangan berbahaya. Pintu gudang terbuka setengah. Lampu di dalam menyala. Aku mencium bau gas yang lebih kuat. Mereka tidak peduli lagi menutupinya dengan rapi. Kamu tunggu di sini, bisikku pada gadis itu. Ia menggeleng keras. Tidak. Kamu. Aku tahu rumah ini, katanya. Lebih dari mereka? Aku menahan napas. Lalu mengangguk. Kami masuk. Gudang terasa berbeda sekarang. Tidak lagi sekadar ruang penyimpanan. Ada jejak kaki berlumpur. Kardas-kardas disingkirkan sembarangan. Topeng mereka, ketenangan, kehati-hatian, mulai retak. Dari dapur, terdengar suara orang berdebat. Tidak berteriak. Justru terlalu terkontrol. Nada rendah. Tegang. Aku bilang, matikan sekarang. Kamu pikir aku bodoh? Kita kehabisan waktu. Aku mengenali salah satu suara itu. Ionia. Tapi suaranya tidak lagi tenang. Ada getaran kecil di ujung kata-katanya. Retakan pertama. Kami bergerak mendekat, bersembunyi di balik dinding. Aku mengintip. Dua pria lain berdiri di dekat kompor. Wajah-wajah yang pernah kulihat sekilas di masa lalu. Tamu malam. Senyum singkat. Sekarang, tanpa topeng. Dia lolos, kata salah satu. Dan dia tidak sendirian. Ayahnya mengusap wajah. Kita bisa bereskan. Dengan apa? Balas yang lain. Semua sudah kacau. Aku merasakan dadaku bergetar. Bukan karena takut. Karena menyadari betapa dekatnya aku dengan kematian. Dan betapa entengnya mereka membicarakannya. Gadis itu menyentuh lenganku. Menunjuk lantai. Aku mengikuti arah jarinya. Yuban daper dying cat setengah. Lubang itu terbuka lebar sekarang. Tidak ada lagi usaha menyembunyikan. Mereka buru-buru, bisiknya. Aku mengangguk. Setiap gerakan mereka sekarang lebih kasar. Lebih cepat. Orang-orang yang kehilangan kendali selalu begitu. Aku melangkah keluar dari persembunyian. Cari aku. Semua suara berhenti. 3 pasang mata menoleh bersamaan. Wajah mereka berubah, bukan kaget, tapi marah. Seolah aku telah melanggar kesepakatan tak tertulis, mati dengan tenang, tanpa mengganggu. Kamu seharusnya tidak di sini, kata salah satu. Aku tersenyum tipis. Romaku. Ayahnya menatapku lama. Ada sesuatu yang berkelebat di matanya. Rasa bersalah? Atau hanya perhitungan ulang? Kita bisa bicara, katanya akhirnya. Aku tertawa pendek. Kamu sudah bicara cukup lama. Di bawah lantai rumahku. Salah satu pria melangkah maju. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku tahu cukup, jawabku. Dan aku tahu kalian panik. Wajahnya mengeras. Hati-hati. Aku bisa merasakan gadis itu di belakangku. Diam, tegak. Aku tahu ia mendengarkan setiap kata. Kamu berutang, kataku pada ayahnya. Dan kamu bayar dengan hidup orang lain. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Keheningan itu berbicara lebih banyak dari pembelaan manapun.
Kamu pakai rumah ini, lanjutku, karena kamu pikir aku tidak peduli. Tidak dengar? Ia menunduk sesaat. Aku minta maaf. Kata-kata itu jatuh hampa. Terlambat. Pria di sampingnya menggeram. Kita tidak punya waktu untuk ini. Ia melirik ke arah gadis itu. Tatapannya berhenti terlalu lama. Aku melangkah sedikit ke depan, refleks melindungi. Jangan, kataku. Ia tersenyum miring. Dia tahu terlalu banyak. Aku merasakan sesuatu meledak pelan di dalam dadaku. Dia anak kecil. Tidak bagi kita, jawabnya tenang. Di saat itu, aku melihatnya. Retakan terakhir. Mereka tidak lagi sepakat. Ayahnya melirik pria itu, ragu. Ketakutan di matanya kini jelas. Bukan takut padaku, takut kehilangan kendali atas situasi. Kita tidak menyentuh dia, katanya cepat. Pria itu menoleh tajam. Kamu lupa posisi kamu? Suara itu dingin. Mengenkam. Tapung persahabatan rantas sepenanya. Aku melangkah lebih jauh ke tengah dapur. Kalian sudah selesai? Salah satu dari mereka tertawa pendek. Kamu pikir kamu menang? Tidak, jawabku jujur. Tapi kalian juga tidak? Keheningen mengentang. Berat. Seperti menunggu siapa yang akan bergerak dulu. Gadis itu tiba-tiba berbicara dari belakangku. Suaranya kecil, tapi jelas. Aku sudah kirim. Semua kepala menoleh. Kirim apa? Bentak salah satu. Ia menatap ayahnya. Suara? Wajah ayahnya memucat. Ke siapa? Ia tidak langsung menjawab. Orang yang dengar. Detik itu terasa panjang. Terlalu panjang. Aku melihat bagaimana pria-pria itu saling bertukar pandang. Bagaimana kepercayaan di antara mereka runtuh seperti kartu domino. Kamu bohong, kata salah satu, tapi nadanya goyah. Ia menggeleng. Aku selalu dengar. Aku tidak tahu apakah itu benar. Tapi aku tahu satu hal, mereka percaya kemungkinan itu. Dan itu cukup. Salah satu pria melangkah mundur. Kita harus pergi. Tidak, kata yang lain. Kita selesaikan. Ayahnya berdiri di tengah, terjepit. Matanya berpindah-pindah. Aku melihatnya memilih. Bukan antara benar dan salah, tapi antara bertahan dan tenggelam. Aku tidak ikut lagi, katanya akhirnya. Kata itu seperti percikan api. Pria di depannya tertawa tanpa humor. Kamu pikir bisa keluar begitu saja? Aku merasakan udara menegang. Tubuhku siap bergerak, meski aku tidak tahu untuk apa. Semua mengarah ke satu titik. Satu kesalahan kecil bisa mengakhiri segalanya. Dari kejauhan, terdengar suara sirene. Sangat samar. Mungkin imajinasiku. Mungkin nyata. Tapi reaksinya instan. Wajah-wajah itu berubah. Siapa yang kamu hubungi? Bentak salah satu. Gadis itu tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Tenang. Aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, tidak ada lagi jalan kembali. Semua rahasia sudah keluar dari bayangan. Semua topeng jatuh. Dan di tengah dapur itu, dengan bau gas yang masih menggantung, konfrontasi tidak lagi bisa dihindari. Sirene itu bukan halusinasi. Ia datang perlahan, jauh, tapi cukup nyata untuk membuat udara di dapur terasa bergetar. Dan dalam getaran itu, segalanya bergerak menuju titik tanpa jalan kembali. Matikan sekarang, desis salah satu pria. Yang lain menatapku. Tatapannya tajam, dingin, seperti seseorang yang sudah memutuskan hasil akhir dan hanya menunggu waktu. Tangannya bergerak ke saku jaket. Gerakan kecil, tapi cukup jelas. Aku mengangkat tangan sedikit. Bukan tanda menyerah. Lebih seperti permintaan waktu. Kalau kalian pergi sekarang, kataku pelan, kalian masih hidup. Ia tersenyum miring. Kamu bukan polisi. Belum, jawabku. Gadis itu berdiri di sampingku. Bahunya kecil, tapi posisinya tegas. Ia tidak bersembunyi. Tidak mundur. Keberaniannya terasa tidak wajar, bukan karena nekat, tapi karena sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Ayah, katanya, menoleh. Pria itu, ayahnya, terdiam. Bahunya turun sedikit.
Aku bisa melihatnya sekarang, benar-benar melihat, seseorang yang sudah kalah bahkan sebelum malam ini dimulai. Kamu harus berhenti, lanjut gadis itu. Ini tidak akan selesai. Ia menutup mata. Ayah minta maaf. Kata-kata itu tenggelam di antara bunyi sirene yang makin dekat. Salah satu pria tertawa pendek, tanpa humor. Ini bukan soal minta maaf, katanya. Ini soal memastikan tidak ada yang bicara. Ia melangkah maju. Aku bergerak refleks, berdiri tepat di depannya. Jarak kami tinggal sejengkal. Aku bisa mencium bau rokok di napasnya. Kamu sentuh dia, kataku, suaraku rendah, dan semuanya berakhir di sini. Dengan apa? Tanyanya. Kamu kosong. Aku tidak menjawab. Aku memang kosong. Tapi ia tidak tahu apa yang sudah gadis itu kirim. Ia tidak tahu seberapa banyak suara yang sudah direkam. Ia hanya tahu rencananya runtuh, dan orang-orang seperti itu selalu berbahaya saat terpojok. Sirene kini jelas. Diikuti suara mobil berhenti mendadak di depan rumah. Lampu biru merah menari di dinding dapur, memecah bayangan. Kurang ajar, gumam salah satu. Ayahnya mendongak. Kita sudah selesai. Pria itu menoleh tajam. Kamu pikir mereka akan lindungi kamu? Ayahnya tidak menjawab. Ia melangkah mundur, mendekati gadis itu. Untuk pertama kalinya malam ini, ia berdiri di belakang anaknya, bukan sebaliknya. Aku merasakan campuran emosi yang tidak rapi, lega, marah, sedih. Tidak ada yang terasa menang. Hanya tersisa kerusakan. Dari luar, terdengar teriakan perintah. Langkah kaki. Pintu depan didobrak. Semua di lantai. Jangan bergerak. Salah satu pria bereaksi terlalu cepat. Ia berbalik, mencoba lari ke arah gudang. Aku bergerak tanpa berpikir. Tanganku meraih lengannya. Kami terjatuh. Kepalaku membentur Yuban. Dunia berputar, tapi aku menahan. Lepaskan bentaknya. Aku mengeratkan genggaman. Aku tidak kuat, tapi aku putus asa. Dan kadang, itu cukup. Suara tembakan menghantam udara. Bukan ke arah kami, ke langit-langit. Peringatan. Pria itu membeku. Tangannya melemah. Aku mendorongnya menjauh, berguling ke samping. Dalam hitungan detik, dapur dipenuhi orang berseragam. Lampu senter menyapu wajah-wajah. Teriakan. Borgol berbunyi. Aku terduduk di lantai, napasku terengah. Gadis itu berlutut di sampingku, tangannya gemetar saat menyentuh bahuku. Kamu sakit, tanyanya. Aku menggeleng. Kamu? Ia menggeleng juga. Ayahnya duduk terpisah, di borgol. Tatapannya kosong. Tidak ada perlawanan. Tidak ada drama. Hanya kelelahan yang dalam. Seorang petugas mendekatiku. Kamu pemilik rumah? Aku mengangguk. Kami dapat laporan rekaman suara, katanya. Detail. Aku menoleh ke gadis itu. Ia menunduk sedikit. Aku tekan kirim, katanya pelan. Waktu kamu bilang tidak ada jalan kembali. Aku menelan ludah. Kamu menyelamatkanku. Ia tidak menjawab. Matanya menatap lantai, tempat lubang itu berada. Tempat semua ini berawal. Pagi datang tanpa seremoni. Matahari terbit, dingin dan pucat. Rumah itu dipasangi garis polisi. Bau gas masih ada, tapi memudar. Segalanya terasa seperti mimpi buruk yang terlalu panjang. Aku duduk di ambulans, diperiksa sekilas. Luka ringan. Memor. Tidak ada yang terlihat sebanding dengan apa yang terjadi di dalam. Gadis itu duduk di seberang, diselimuti jaket besar. Matanya merah, tapi kering. Ayahnya dibawa pergi tanpa menoleh lagi. Kamu akan kemana? Tanyaku. Ia mengangkat bahu. Mereka bilang sementara. Kalau kamu mau, kataku ragu, kamu bisa tetap dekat. Aku? Ia menatapku. Ada kelembutan di sana, tapi juga jarak. Aku butuh waktu. Aku mengangguk. Itu adil. Ketika ambulans bergerak, aku menoleh sekali lagi ke rumahku. Jendela-jendela terbuka. Kosong. Tidak ada lagi bayangan. Tapi aku tahu, rasa aman tidak akan kembali begitu saja.
Semua rahasia sudah keluar. Semua keheningan sudah pecah. Dan di balik keadilan yang baru saja ditegakkan, ada luka yang tidak bisa disembuhkan cepat. Petugas bertanya apakah aku ingin memberikan pernyataan tambahan. Aku menatap gadis itu, lalu rumah itu, lalu langit pagi yang pucat. Aku tahu jawabannya akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya, bukan hanya bagi mereka, tapi bagiku. Dan ketika aku membuka mulut untuk menjawab, aku sadar, nasibku kini bergantung pada satu keputusan terakhir. Rumah ini kembali sunyi. Bukan sunyi yang menekan dada. Sunyi yang terasa, hati-hati. Aku membuka pintu perlahan, seolah rumah ini bisa terkejut jika aku terlalu keras. Cahaya sore masuk dari jendela depan, jatuh di lantai yang sudah dibersihkan dari garis polisi. Tidak ada lagi bau gas. Tidak ada suara sirene. Tapi ingatan tentangnya tidak ikut pergi. Aku berdiri cukup lama di ambang pintu, mendengarkan. Lemarius Bertengung Pelan. Jam dinding kembali berdetak normal. Bunyi-bunyi kecil yang dulu terasa mengancam kini hanya bunyi. Namun tubuhku masih bereaksi. Bahuka tegang. Napaska dengkol. Seolah ancaman bisa muncul kembali jika aku lengah. Aku melangkah masuk. Ruang tamu tampak sama, tapi tidak terasa sama. Sofa di tempatnya. Naja kopi yutu. Namun setiap sudut membawa bayangan peristiwa yang tak kasat mata. Aku duduk, lalu berdiri lagi. Tidak tenang. Tidak yakin di mana harus berada. Butuh waktu sebelum aku berani ke dapur. Ubin sudah diganti. Lubang di lantai ditutup rapi. Jika tidak tahu, tak ada yang akan curiga. Dan justru itu yang membuat dadaku sesak. Betapa mudahnya kejahatan bersembunyi di tempat paling akrab. Betapa mudahnya aku mempercayai keheningan. Aku menyentuh meja dapur. Dinjen. Niara. Hari-hari setelah malam itu berjalan lambat. Terlalu sadar. Terlalu penuh jeda. Aku tidur, tapi tidak benar-benar beristirahat. Setiap suara kecil menarikku kembali ke malam itu, ke tatapan mata, ke bau gas, ke pilihan yang hampir merenggut segalanya. Orang-orang bilang aku beruntung. Selamat. Tepat waktu. Kata-kata itu terasa kosong. Keselamatan bukan garis akhir. Ia hanya awal dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berat. Gadis itu datang seminggu kemudian. Aku tahu sebelum melihatnya. Bukan karena suara langkah, ia masih berjalan pelan, melainkan karena perubahan udara. Seperti rumah ini mengenali kehadirannya. Ia berdiri di depan pintu, mengenakan jaket kebesaran. Rambutnya diikat asal. Matanya sama seperti terakhir kali kulihat, tenang, tapi lelah. Kamu boleh masuk, kataku cepat, menyadari ia ragu. Ia melangkah masuk, melihat sekeliling. Rumahnya berbeda, katanya pelan. Aku mengangguk. Aku juga. Kami duduk di ruang tamu, berhadapan, dengan jarak aman di antara kami. Tidak canggung. Lebih seperti dua orang yang sama-sama tahu betapa rapuhnya momen ini. Mereka bilang kamu aman, kataku. Ia mengangguk. Untuk sekarang. Aku ingin bertanya banyak hal, tentang dirinya, tentang apa yang ia rasakan, tentang bagaimana hidupnya sekarang. Tapi aku menahan diri. Tidak semua keheningan perlu diisi. Aku mau minta maaf, kataku akhirnya. Ia menatapku. Untuk apa? Karena aku tidak mendengar, jawabku. Karena aku terlambat. Ia berpikir sejenak. Kamu dengar sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Aku merasakan sesuatu mengendur di dadaku. Sedikit, tidak sepenuhnya. Kamu bisa datang kapan saja, kataku. Tidak harus bicara. Cukup, ada. Ia menunduk. Aku masih belajar bicara. Aku tersenyum tipis. Aku masih belajar mendengar. Kami tertawa kecil. Pendak. Tidak menyelesaikan apapun. Tapi cukup untuk membuat udara terasa lebih ringan. Setelah ia pergi, rumah kembali sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda. Tidak kosong. Tidak menunggu. Lebih seperti ruang bernapas. Aku mulai membiasakan diri dengan rutinitas baru. Mengunci pintu, bukan karena takut, tapi karena sadar. Membuka jendela di pagi hari. Membiarkan cahaya masuk.
Mengizinkan suara luar hadir, motor lewat, anak-anak tertawa jauh di jalan. Aku belajar bahwa keheningan bukan musuh. Yang berbahaya adalah apa yang kita pilih untuk tidak dengar. Suatu malam, aku terbangun karena suara kecil. Kesikan. Pelen. Terbuka menegang seketika. Aku duduk, menahan napas. Mendengarkan. Suara itu datang lagi, kucing melompat dari pagar ke teras. Aku menghela napas panjang, menyadari betapa cepatnya tubuhku kembali ke mode bertahan. Aku bangun, membuka jendela. Udara malam masuk, dingin dan bersih. Aku berdiri di sana lama, membiarkan detak jantungku melambat. Di meja ruang tamu, aku melihat sebuah benda kecil yang tertinggal. Buku gambar. Gadis itu pasti lupa membawanya. Aku membukanya perlahan. Halaman-halamannya tidak lagi penuh garis gelap. Kini ada ruang. Ada cahaya. Gambar sederhana, dua sosok berdiri berdampingan di depan rumah. Aku menutup buku itu, menaruhnya di tempat yang aman. Keadilan sudah ditegakkan, kata orang-orang. Penangkapan. Pengakuan. Proses hukum. Semua kata besar itu terdengar benar. Tapi keadilan juga sesuatu yang lebih kecil. Lebih pribadi. Ia hadir saat aku bisa tidur tanpa menyalakan semua lampu. Saat aku bisa duduk di ruang tamu tanpa menghitung sudut gelap. Aku tahu bekasnya akan tetap ada. Aku akan selalu lebih waspada, lebih peka. Mungkin itu harga yang harus dibayar untuk selamat. Suatu sore, gadis itu kembali. Kali ini ia tersenyum. Tipis. Niara. Aku dapat tempat baru, katanya. Aku ikut tersenyum. Itu kabar baik. Ia mengangguk. Aku tetap mau datang. Kapanpun, jawabku. Kami berdiri di depan pintu, sejenak ragu. Lalu ia melangkah mendekat dan memelukku cepat. Singkat. Seperti keputusan mendadak. Terima kasih, katanya pelan. Aku menutup mata sesaat. Sama-sama. Setelah ia pergi, aku menutup pintu dan berdiri di baliknya, mendengarkan langkahnya menjauh. Tidak ada rasa panik. Tidak ada ketegangan. Hanya kesadaran bahwa hidup terus berjalan, meski dengan cara yang berbeda. Malam turun perlahan. Aku mematikan lampu satu persatu, tidak terburu-buru. Ketika akhirnya hanya lampu kecil di ruang tamu yang menyala, aku duduk dan menarik napas dalam-dalam. Keheningan datang lagi. Dan kali ini, aku tidak lari darinya. Aku tahu keamanan ini rapuh. Bisa retak. Bisa diuji. Tapi untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakannya nyata. Seperti sesuatu yang harus dijaga, bukan ditakuti. Tidak semua keheningan berarti bahaya. Kadang, ia hanya mengingatkan bahwa kita masih hidup dan masih mendengar.